kepada setiap kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami berharap, bersandar, dan berserah hanya kepadamu. Kami ingin mengakhiri doa kami, syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Ayat persembahan untuk hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Mari kita mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Jalan hidup yang berliku, banyak keluh dan kesal. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkannya yang sesat. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Beritakan kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari kita masuk dalam doa kita. Engkau yang memberikan kepada kami setiap berkat. Engkau yang mengajar kami untuk melihat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami persembahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk menjadi alat pemberitaan kerajaan Tuhan, pemuliaan nama Tuhan, dan peninggian kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sembahkan seluruh persembahan ini. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita naikkan pujian Engkau yang lebih tahu. Engkau
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Tuhan yang tegas menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita bersama-sama satukan hati kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami ingin ya Tuhan mengaku dan mengucapkan pengakuan sebagaimana yang kami baru lakukan. Ku percaya Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Dan kami berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang kiranya membuka mata kami, membuat kami mengerti, supaya kami boleh belajar mempertaruhkan, mempercayakan, dan menyandarkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami ya Bapa. Tolong kami, tuntun kami, supaya kami boleh belajar sekali lagi beriman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan berserah kepada Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Mari saya undang kita untuk membuka Alkitab kita dari Ester pasal yang ke-8. Ester pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17.
Kita melanjutkan pembacaan kita dari Ester 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil dari Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaknya dikeluarkanlah surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester. Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para penatia raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi, kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros, dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, serta membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas hak miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Ahasveros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepatnya mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susa pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu termasuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan, dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara,
bacaan kita hari ini berbicara tentang turning point, titik balik yang sangat penting. Kita sudah membaca bagaimana nyawa orang Yahudi terancam, dan kita sudah membaca bagaimana Tuhan melalui tindakan yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diduga, tidak pernah dirancang oleh manusia, melakukan sesuatu yang membalik apa yang sudah terjadi. Saudara-saudara, saya dengan keluarga kalau Jumat malam selalu kita ada movie night begitu ya. Kita nggak harus pergi ke sinema, kami nonton film sesuatu yang kami jarang lihat. Dan saudara-saudara, kegemaran saya adalah nonton film superhero gitu kan. Tapi ketika kayak saya mulai cari film The Marvel series atau Avengers series, superhero movies, anak saya yang nomor 2 protes, kenapa kita mesti nonton superhero? Saya bilang karena seru. Dia bilang enggak seru, karena lakonnya pasti menang. Dia cari sesuatu yang lakonnya, peran utamanya belum tentu menang. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Esther, kecenderungan kita adalah kita sudah tahu lakonnya pasti menang gitu kan. Saudara, tetapi kalau kita menempatkan diri kita pada diri Esther saat itu, bagaimana dia akan tahu bahwa dia akan menang. Saudara-saudara, kalau Anda membaca riwayat Esther bukan dengan melihat endingnya, tetapi dengan menjalani pergumulannya, saudara, Anda akan mendapati bahwa Esther bergulat di dalam setiap detik peristiwa hidupnya. Ketika dia mulai mengikuti anjuran Mordekai, mengikuti kontes untuk menjadi ratu. Saudara, ini untuk menjadi ratu loh. Bukan untuk menjadi queen cohort atau permaisuri. Ada perbedaan, saudara-saudara. Kalau sekarang di Inggris Raya ada Raja Charles yang ketiga, King Charles III, didampingi oleh queen cohort. Artinya permaisuri. Artinya secara teknis dia tidak boleh mengambil keputusan, ikut ambil campur dalam keputusan raja. Karena pemerintahnya hanya satu. Tapi pada masa Raja Ahasveros, ratu, ya sebelumnya Ratu Vasti, dia memiliki posisi ratu dari segala ratu. Dia bukan permaisuri, dia bukan queen cohort, tetapi dia adalah the queen. Dan saudara, artinya dia memiliki kedudukan yang setara dengan raja. Dia adalah penasehat pribadi raja. Dan dari mana kita tahu itu adalah sesuatu yang berlaku saat itu? Masih ingat perjamuan yang diadakan oleh Esther? Mengundang Raja Ahasveros dan Haman. Apa kalimat yang diucapkan oleh Raja Ahasveros? Apa yang kamu ingini, Esther? Ratu Esther. Setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Pernah baca bagian itu, saudara-saudara? Apa artinya kalau Esther mengatakan, ya, saya mau setengah kerajaan itu? Apa artinya untuk Raja Ahasveros? Artinya dia harus berbagi kerajaan itu dengan istrinya, saudara-saudara. Artinya istrinya memiliki hak 50-50. Ini bukan 100% lagi kepemilikan, tapi ini adalah pembagian kekuasaan. Dan saudara-saudara, itu sebabnya dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudara, kalau Anda membaca bacaan kita hari ini secara teliti, Anda akan mendapati beberapa kali muncul kalimat-kalimat atau notion yang mengarah ke sana. Ya, perhatikan ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman kepada Esther, apa kalimatnya? Sang ratu. Bukan permaisuri. Saudara-saudara, Esther memiliki kedudukan setara dengan raja saat itu. Esther adalah orang kedua di dalam kerajaan. Dan saudara-saudara, Esther memiliki kemampuan dan memiliki akses langsung kepada raja. Saudara, ayat yang berikutnya mengatakan bagaimana Esther datang kepada raja, meminta sesuatu kepada raja untuk memutar lagi, untuk membatalkan maklumat dari raja
Ayat yang keempat, raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester berdiri di hadapan raja. Kemudian Ester mengutarakan keinginannya, ya, dan dia menunjukkan apa yang dia maui. Ayat 7, maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester, apa? Sang ratu. Kenapa sih perlu ada tambahan sang ratu itu? Kenapa enggak ditulis, maka kata Ahasveros kepada Ester? Kan kita udah tahu Ester posisinya di mana. Saudara-saudara, penambahan istilah itu, titel itu, mengingatkan kita kepada kitab Rut. Kita pernah membahas kitab Rut kan ya? Dan di dalam kitab Rut beberapa kali muncul Rut orang Moab itu. Rut si orang Moab itu. Saudara-saudara, titel yang muncul itu adalah sesuatu untuk menegaskan status, menguatkan posisi dan menunjukkan otoritasnya dia. Raja Ahasveros berkata kepada Ester, sang ratu, harta milik Haman sudah kukaruniakan kepada Ester. Haman sendiri sudah disulahkan di atas tiang karena ia mengacungkan tangan. Tuliskan atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu. Pernah baca ayat ini enggak, saudara-saudara? Ini kan memberi cek kosong kepada ratu. Bagaimana kalau misalnya Ester menuliskan kalimat, hari ini Raja Ahasveros harus dihukum mati? Bisa enggak? Secara teknis bisa, karena kalimatnya tuliskanlah apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Ester itu mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Dia bisa nulis apa saja atas nama raja. Apa artinya kalimat ini, ayat 8 ini? Saudara-saudara, raja sudah menemukan ratunya. Dia dulu menaruh kepercayaan kepada Ratu Vasti. Dulu dia mengharapkan nasihat pribadi dari Ratu Vasti. Tapi karena nasihat dari para penasihat-penasihatnya dia, yang dia tidak pernah lupa nama-namanya. Kok yakin Pak Bagus? Dia enggak pernah lupa nama-namanya. Baca lagi Ester pasal 1. Nama-nama penasihatnya disebutin satu-satu, saudara-saudara. Karena Raja Ahasveros tidak lupa kepada mereka yang memberikan nasihat untuk membuang sang ratu. Saudara, itu menjadi ayat yang sulit karena terjadi perbedaan penafsiran. Ini dibuang artinya tidak boleh menghadap raja, dia jadi rakyat jelata, atau dia dihukum mati. Saudara-saudara, kedua pendekatan sama-sama sulitnya. Kemungkinan besar adalah Ratu Vasti dihukum mati, dianggap membangkang raja. Saudara, dan karena itu ketika raja kemudian kalah dalam peperangan, atau kalimat yang lebih tepat adalah tidak berhasil menaklukkan Yunani, dia tidak lagi mempercayai penasehatnya. Dia sudah kehilangan kepercayaan kepada penasehatnya. Dari mana saya tahu? Karena pasal yang ketiga, saudara-saudara, Anda membaca, dia dengar nasihat dari siapa? Para biduanda, para penyanyi, para penghibur raja. Apa nasihatnya? Raja cari deh ratu baru. Nah, saudara-saudara, kalau Anda baca nasihatnya, anak kecil juga tahu gitu ya. Kalau raja kehilangan ratu, ya harusnya cari ratu yang baru. Tapi yang menarik, saudara-saudara, tidak ada lagi kata-kata para penasehat raja. Tidak ada lagi nama-nama para penasehat raja. Agaknya raja sudah marah dengan mereka. Agaknya raja sudah kehilangan kepercayaan kepada mereka. Sehingga mereka tidak ada lagi. Yang ada justru cuma satu orang penasihat yang namanya Haman. Saudara, siapa yang mengira Ester akan masuk dalam rangkaian peristiwa itu?
Siapa yang pernah menduga Esther akan mendapatkan tempat di dalam situasi itu? Siapa yang pernah mengira bahwa raja akan mengucapkan kalimat di ayat yang ke-8, tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi itu. Meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena raja sudah pernah mengeluarkan maklumat untuk menaklukkan atau memunahkan orang Yahudi. Lalu bagaimana cara membatalkan perintah itu? Karena ayat yang ke-7 bagian akhir mengatakan, for no document written in the king's name and sealed with his ring can be revoked. Tidak ada maklumat, tidak ada surat yang dituliskan atas nama raja, dimeteraikan dengan cincin meterai raja yang dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga para penulis raja datang dan mereka menuliskan surat yang dibaca, yang disalinkan, yang didiktekan oleh Mordekai. Surat yang dituliskan untuk 127 provinsi dari India sampai Afrika, masing-masing menurut bahasanya. Dan yang menarik saudara-saudara, ada surat khusus ayat yang ke-8 bagian akhir, dan kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Jadi orang Yahudi dianggap sebagai provinsi sendiri, dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan sendiri. Maka ditulislah surat itu, dimeteraikan dengan cincin meterai raja, lalu dikirimkan. Saudara-saudara, kalau Anda adalah pendengar pertama riwayat Esther, maka Anda akan kepingin tahu isinya apa kan surat itu. Apakah surat itu akan membatalkan perintah raja? Apakah surat itu akan menunjukkan ketidakwibawaan raja? Apakah surat itu akan mempermalukan raja? Saudara, ternyata tidak. Isinya adalah raja mengizinkan orang Yahudi untuk berkumpul dan mempertahankan nyawa mereka. Surat itu tidak memunahkan atau membatalkan maklumat raja, tetapi surat itu memberikan kemampuan kepada orang-orang Yahudi untuk bertahan. Siapa yang pernah menduga solusi yang seperti ini? Saudara-saudara, itu sebabnya muncul ayat yang paling menarik bagi saya di dalam ayat yang ke-17. Demikian juga di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita, ada kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu, apa kalimat di sana? Masuk Yahudi. Mereka menjadi orang Yahudi. Mereka begitu kagum, luar biasa ini orang-orang Yahudi ini. Karena mereka melihat bagaimana orang Yahudi itu dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Mazmur 30 mengatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru dan memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Cindy memilih lagu untuk kita hari ini, kau ubah ratapku jadi tarian. Saudara, lagu itu diinspirasikan dari Mazmur nomor 30 ini. Bagaimana penderitaan, bagaimana kesulitan tidak akan terus ada di sana ketika Allah hadir dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk mempercayakan
hidup kita kepada Tuhan. Ada seorang penulis lagu yang bernama Stuart Tonnen. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi dia sempat datang ke Melbourne, saudara-saudara. Dan Stuart Tonnen menulis sebuah lagu new version, ya, versi baru dari Mazmur nomor 23. Judul lagunya The Lord's My Shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, ketika dia datang, ada orang yang nanya, kenapa sih kamu perlu bikin Mazmur 23 lagi? Kan sudah banyak itu lagu Mazmur 23. Dia mengatakan, iya memang udah banyak. Tapi kamu perhatiin enggak renungan saya dari Mazmur nomor 23. Dia mengatakan, kalau kamu perhatikan lagu yang saya ubah, new versionnya. Di dalam bagian lagu yang dia tuliskan, di bagian chorus, refrainnya, ada kalimat, and I will trust in you alone. And I will trust in you alone. For your goodness and mercy with me. And my life will be full. Dia mengatakan ada pengulangan, I will trust in you alone. I will trust in you alone. Saudara-saudara, riwayat Esther adalah riwayat yang dituliskan tanpa menyebut nama Tuhan. Tapi bagaimana orang bisa menjadi percaya tanpa mereka melihat Tuhan? Saudara, orang tidak mungkin menjadi percaya kalau mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Betul? Orang tidak mungkin menjadi percaya kalau mereka tidak menyaksikan Tuhan. Ayat 17. Banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. And many people of other nationalities became Jews. Because fear of the Jews had seized them. Karena mereka melihat apa yang dialami orang Yahudi itu. Dan mereka saddened, mereka gentar dengan Allahnya orang Yahudi. Saudara, maka sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan, memikirkan lagu yang tadi kita nyanyikan sesaat sebelum perenungan firman Tuhan. Aku mau percaya. Aku mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengatakan ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Seberapa kita meyakini lagu ini, kalimat ini. Jangan-jangan ini cuma menjadi pemanis bibir gitu ya. Karena kehabisan lagu, gak ada lagu, kita cuma nyanyi asal senang, nadanya enak. Saudara, tetapi lagu ini mengajar kita, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjimu. Apa yang membuat Allah kita berbeda dari Allah yang lain? Ketika pertanyaan ini saya ajukan kepada anak saya, yang pertama dia menjawab two things. First, because our God is a living God. And secondly, because our God is the God who knows all things. Allah kita berbeda dari Allah yang lain. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, Allah kita hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita ada di mana-mana, hadir dalam setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita sendirian, ketika kita tidak boleh dikunjungi oleh siapapun, Tuhan hadir enggak? Ada. Dia mendampingi, dia menuntun kita, menguatkan kita, menolong kita. Allah kita Allah yang hidup. Yang kedua, Allah kita tahu betul penderitaan kita. God knows everything that we do. God knows everything that we are going through. Allah yang lebih tahu
cara untuk membuka jalan hidup, Allah yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Allah yang seperti ini? And I will trust in you alone. I will trust in you alone. Apakah Anda mau percaya kepada Allah? Mari kita berdoa. Kami mengalami Tuhan. Kami berdoa, kami dapat melihat cara Tuhan, jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak kali Tuhan, dan sering kali kami melihat kepanikan ketika orang bergulat dengan kerumitan hidup, ketika orang mengalami penderitaan hidup. Kami rindu ya Bapa, untuk kami dapat mengulurkan tangan kepada mereka, menguatkan mereka berdiri dan melangkah bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh belajar untuk memberikan hidup kami, mempercayakan masa depan kami kepada Allah yang hidup, Allah yang tahu apa yang kami alami. I will trust in you alone. Yes, I will trust in you, my Lord. Sungguh Tuhan, kami ingin, kami rindu, kami berdoa, kami dapat mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya, dan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita akan naikkan pujian God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Out in the wilderness He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cahaya ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntutku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan tantangannya tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi dan lenyap
firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukakan bagiku. Dia menuntutku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, menyadari Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang tahu apa yang kita alami. Dan Allah menjanjikan damai sejahtera berkat untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.